sepatunya ditaruh di mana? Baik. Bermain sama teman-temanmu, bermainnya hanya satu, bagaimana? Berbagi dan bergantian. Terus kalau ada temennya yang mau minta makan bekal, dikasih. Kalau ke sekolah harus membawa bekal sendiri. Boleh tidak meminta temennya? Tidak. Tapi kalau temennya mau ngasih, boleh deh, namanya berbagi. Pintar. Kita ke sekolah, boleh membawa mainan dari rumah? Tidak. Datang ke sekolah itu yang pertama kali apa yang dilakukan? Kalau ketemu sama Bu Guru bagaimana? Saling. Terus mengucapkan salam. Ibu Kepala TK Agung Sarjiti yang kami hormati, Ibu Guru TK Agung Sarjiti dan Ibu pendidik kelompok dengan suara yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mensosialisasikan materi tentang budaya positif di modul 1.4 program guru penggerak. Tentu saja nih Bu. Terima kasih. Budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Masing-masing sekolah itu berbeda-beda dalam mengembangkan budaya positifnya melalui kegiatan yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter murid yang lebih baik begitu. Nah, kemudian budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma stimulus respon itu coba ibu-ibu kita praktek ya. Yang satu menggenggam seolah-olah ada benda yang berharga sekali di dalamnya. Kemudian teman yang satunya yang di dekatnya mencoba untuk membuka dengan segala bujuk rayu. Kepala tangan ibu itu biar terpecah sampai ibu mendapatkan. Tidak sombong. Ikhlas itu berarti dibuka ikhlas. Oke, terima kasih. Coba ada ibu yang mau mengemukakan pendapat. Yang mengepal itu sesuatu yang berharga. Harusnya dilepaskan atau tetap digenggam? Seharusnya digenggam deh. Digenggam tapi tidak erat. Tidak erat banget. Berarti itu apa namanya? Ikhlas. Ya. Kemudian yang mencoba untuk membuka, masuklah tenaga, membujuk rayu agar kepala tangannya itu terbuka. Jadi begitu deh. Nah, itu ketika kita membujuk merayu agar kepala tangan itu terbuka, itu sebenarnya adalah teori kontrol yang akan kita terapkan pada budaya positif. Anak itu membawa karakternya masing-masing
tidak bisa mengubah anak itu sesuai dengan keinginan kita karena anak itu sudah punya karakter bawaannya masing-masing. Jadi disiplin positif itu berupa pernyataan yang persuasif. Jadi mengajak anak untuk melakukan yang baik-baik. Ketika anak itu dengan kesadaran dirinya melakukan disiplin positif itu, contohnya anak membersihkan tempat tidur itu karena biar tempat tidurnya itu bersih, nyaman, sehingga ketika dipakai untuk tidur itu anak merasa nyaman, bukan karena disuruh ibunya atau kalau tidak membersihkan tempat tidur akan dimarahi ibunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita. Keyakinan kelas ini lebih abstrak, lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas ini dibuat antara guru dengan murid. Jadi, guru dengan murid itu bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, perkataannya, kata-katanya itu yang persuasif itu. Jadi, misalnya kalau membuang sampah, jangan membuang sampah di sembarang tempat, gitu ya biasanya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini lebih persuasif. Misalnya, terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Misalnya lagi, ketika jalan di tangga, jangan berlari-lari ketika naik tangga. Nah, keyakinan kelas yang kita buat itu kita buat dengan kalimat yang lebih persuasif itu. Misalnya naik tangga dengan berjalan. Jadi kata jangan atau sesuatu larangan itu dihindari, dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap apa yang dilakukan manusia atau tindakan yang dilakukan anak itu itu tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu. Saya memberikan contoh, misalnya Mas Rama itu mengambil makanannya, dulu pernah seperti itu dia ibu, mengambil makanan punya temannya. Nah, nanti monggo saya menyampaikan ibu-ibu untuk menganalisa. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini terkait mungkin karena lapar tidak sarapan dari rumah deh. Ternyata ibu-ibu itu pintar menganalisa. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk dicintai, disayangi, dan diterima keberadaannya. Tidak hanya anak-anak ibu, orang besar saja ketika diterima keberadaannya maka akan lebih bersemangat dalam melakukan aktivitasnya. Nah, dalam kasus Mas Rama tadi, ketika kebutuhannya dicintai dan diterima belum terlaksana, apa itu? Iya, betul. Berarti Mas Rama itu mencari perhatian baik dari gurunya ataupun dari orang tuanya. Oke. Kemudian yang ketiga itu tentang kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat anak-anak senang melakukan sesuatu itu, cenderung anak itu akan lebih bersemangat di situ. Nah, kasusnya Mas Rama tadi, senang itu berarti ini saat melihat ekspresi teman-temannya, buru-buru makanannya diambil Mas Rama gitu. Mas Rama kan langsung itu senang wajahnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu tentang kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak dengan kebutuhan yang tinggi itu menginginkan pilihan yang banyak. Banyak bergerak, suka mencoba hal-hal yang baru dan yang menarik. Nah, tentunya Mas Rama tadi mungkin bisa saja karena bekalnya setiap hari yang dibawakan itu terus Mas Rama bosan gitu ya Bu. Jadi dia memilih untuk mengambil makanan punya temannya. Nah, kemudian yang terakhir itu kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, diakui dan dihormati. Anak yang seperti ini itu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, biasanya dia rapi, sistematik dan ingin mencapai yang terbaik. Ketika kebutuhan penguasaan, gimana Bu? Mas Rama ingin dianggap seperti apa?
hebat gitu ya, yang hebat ya teman-temannya itu merasa takut. Oh, menangan, nah bahasanya menangan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu tentang posisi kontrol. Tadi di awal saya sudah menyebutkan yang genggaman tangan itu tadi ya Bu. Nah, guru harus bisa mengontrol perilaku murid. Nah, dalam hal ini guru memiliki ataupun melaksanakan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama menghukum, sebagai menghukum. Biasanya ini dengan kata-kata yang keras atau menghardik gitu ya Bu. Nah, biasanya anak ketika diperlakukan seperti itu akan bagaimana? Diam takut gitu ya. Tapi ketika sudah selesai di kata-kata yang tidak bagus tadi, anak itu akan apa? Dia bisa saja mencoret-coret atau mendendam gitu ya. Akhirnya dia akan mendendam. Kemudian yang kedua, itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Biasanya guru atau Pak Guru ini seringnya dengan kata-kata lembut, tetapi itu lebih membekas anak. Misalnya, apakah kamu tidak kasihan sama ibu ayahmu? Ya, seperti itu. Itu akan membekas ibu. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Nyelekit gitu ya Bu, nyelekit. Bahasa Jawanya itu nyelekit. Kemudian yang selanjutnya itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya ini guru ini akan dekat sekali dengan anak. Nah, anak akan merasa gurunya itu sebagai teman. Tetapi ada sisi negatifnya. Anak ini akan cenderung taat dengan guru yang dianggap sebagai temannya tadi. Perilakunya akan kembali seperti yang semula. Jadi itu ada positif, ada negatifnya. Kalau kita di TK itu kan biasanya kita sebagai teman ya Bu, dekat sekali dan kita juga memberesi mainan anak-anak. Nah, mulai sekarang monggo kita biasakan meskipun dekat, tetapi anak itu untuk bisa lebih menghargai gurunya. Kemudian yang keempat itu pemantau. Nah, posisi kontrol ini mengawasi berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Biasanya kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu sudah dibuat, terus anak-anak tidak melakukan, guru ini hanya memantau. Kemarin apa keyakinan kelasnya? Kalau kamu tidak mengerjakan ini, konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Guru ini berbuat sesuatu bersama murid. Murid mempertanggungjawabkan atas perilaku yang telah dilakukannya. Nah, guru ini membantu mencari solusi untuk memperbaiki sikap murid. Biasanya ini kemudian Pak Guru atau Bu Guru ini melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, kemarin itu saya sempat buat video ibu-ibu. Ternyata ya anak-anak itu senang gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, itu ternyata dia punya alasan. Jadi tidak langsung kenapa kamu seperti ini? Harusnya kamu ini gitu ya. Kemudian tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya Mas Rama tadi bermain bola dengan temannya. Kemudian Mas Rama langsung ngambil bola itu dipakai sendiri gitu ya Bu. Harusnya kan dipakai bersama-sama. Nah, seorang manajer ini buat dugaan kita. Nah, kemudian yang ketiga itu menanyakan tentang keyakinan. Nah, kita mengembalikan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak. Seperti ini contohnya. Mas Rama masih ingat kesepakatan kelas kita kemarin? Iya Bu Guru. Nah, kalau bermain bersama teman harus bagaimana? Berbagi atau bergantian. Seperti itu. Jadi anak itu tidak langsung dijudge gitu ya Bu. Kita tidak langsung memberikan label, oh anak ini usil, oh anak ini nakal, dan seperti itu. Nah, kemudian kita menanyakan lagi, kamu ingin menjadi seperti apa? Tentunya setiap anak itu ingin menjadi yang terbaik. Nah, itu karena mungkin saja kebutuhan dari salah satu kebutuhan yang saya sampaikan tadi belum terpenuhi, sehingga perilaku anak itu cenderung menyimpang gitu ya Bu. Tetapi dengan kita sebagai guru
memberikan arah untuk pembentukan karakter anak yang lebih baik. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu anak ibarat benih yang ditanam, kemudian bu guru itu sebagai petaninya. Nah, walaupun benihnya itu bagus, tapi kalau cara menanamnya dengan cara-cara yang salah, benihnya bisa tumbuh subur tidak ibu? Tidak. Tetapi ketika benihnya itu biasa-biasa saja, dengan tangan petani yang handal gitu ya Bu, untuk menanam benih itu, insya Allah benih itu akan tumbuh dengan subur dan berbuah banyak. Jadi dari tangan-tangan guru inilah yang akan membentuk generasi penerus bangsa. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Monggo kita sama-sama belajar untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Semoga kita bisa mengantarkan putra-putri didik kita menjadi penerus bangsa yang lebih berkarakter dan sukses tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.